Salawat serta salam marilah kita baca dan perbanyak lagi disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa ulukum fid dharain amin. Tubda'u anna bil hamdi lillah wa huwa syartun aw ruknun inda syafi'iyati wal hanabilati sunnatun indal hanafiyati mandubun indal malikiyati. Khutbah hari raya itu dimulai dengan bilhamdillahi, dengan ucapan alhamdulillah. Wa huwa syartun, itu adalah satu syarat daripada khutbah hari raya. Au ruknun, atau menjadi rukun inda syafi'iyati wal hanabilati, atau menjadi rukun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi dalam khutbah Jumat ataupun di dalam khutbah hari raya itu ucapan alhamdulillah, bukan innal hamdalillah. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal hukumnya rukun. Bila salah satu rukun itu salah, maka khutbahnya tidak sah. Sunnatun indal hanafiyati, tetapinya sunat menurut Imam Hanafi, mandubun indal malikiyati, dan dianjurkan menurut Imam Maliki. Berarti kalimatnya tetap alhamdulillah si khotib, baik khotib Jumat ataupun khotib hari raya. Jangan innal hamdalillah. Kalau guru saya mengatakan itu tidak sah. Innal hamdalillah, itu tidak sah. Amma khutbatal idaini payusannu ibtitahuhuma bitakbiri. Adapun dua khutbah hari raya disunatkan dimulai dengan takbir. Itu yang pertama lah. Wa minha, dan diantaranya lagi di dalam khutbah hari raya itu yusannu bil mustami'i khutbatul idi indal hanafiyati wal hanabilati wal malikiyati ayyukabbira sirran inda takbiril khatibi. Disunatkan bagi yang mendengarkan khutbah hari raya, kita yang mendengarkan khutbah hari raya, menurut Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Maliki, ayyukabbira sirran inda takbiril khatibi, disunatkan dia itu ikut bertakbir di saat si khotib mengucapkan takbir. Kalau khutbah hari raya itu khutbah yang pertama, kan ada dua khutbah lah, khutbah pertama dengan khutbah kedua. Berbeda Imam Malik kemarin, khutbah itu cuma satu kali. Nah, jadi khutbah pertama itu 9 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, menurut 3 mazhab, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal, disunatkan jemaah yang mendengar mengikuti bacaan takbir si khotib. Tetapi menurut Imam Syafi'i makruh kita mengikuti. Itu bedanya lah. Jadi kalau ada yang masuk di jemaah kita di sini, di masjid kita ini, di saat khotib berkhutbah, memulai khutbah dengan membaca takbir, dia mengikuti, mungkin itu bukan madhab Imam Syafi'i yang kita anut sekarang ini. Mungkin di antara yang 3 itu ikut masuk ke sini juga. Yang kebanyakan di Balikpapan ini madhab Imam Ahmad bin Hambal. Selain Imam Syafi'i, di Balikpapan ini banyak yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal. Jadi, menurut Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal, di saat khotib mengucapkan takbir, baik khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua, itu disunatkan yang mendengar mengikuti bacaan si khotib tadi.
siran secara perlahan inda takbiril khatibi pada ketika si khatib bertakbir. Amal khutbatul jumu'ati fayuhramul kalamu fiha. Adapun pada waktu Jumatan maka diharamkan berbicara di dalam hari Jumat. Lah, banyak sepakat yang haram lah. Sekalipun idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaut wa fi hadisin akhar wa mal laga fala jum'atalah ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit, apabila kamu mengatakan kepada teman di sebelah kamu yaumal jumu'ati pada waktu hari Jumat, ansit, diam, gitu, diam. Wal imamu yakhtubu, sedangkan si imam itu sedang berkhutbah, faqad lagauta, sungguh kamu melakukan sesuatu kesalahan, sesuatu yang sesuatu kejelekan, dan itu termasuk yang haram. Kebanyakan ulama mengatakan haram. Sekalipun kita menegur anak-anak, jadi bolehnya menegur kita dengan isyarat tangan, artinya keluar aja, kalau ngomong keluar aja. Nah, itu haram hukumnya lah menegur, apalagi kita ngomong. Kita menegur masalah kebaikan aja adalah nahi mungkar. Di waktu khatib berkhutbah itu sudah haram, apalagi kita yang berbicara. Walau dzikran indal jumhuri, sekalipun dzikir menurut 3 madhab. Jumhur artinya 3 madhab lah. Wa qala al-hanafiyatu la yukrahu dzikru fi khutbatil jumu'ati wal 'idi 'alal asahi. Menurut Imam Hanafi bahwasanya tidak makruh berzikir pada saat khutbah Jumat dan sholat hari raya. Misalnya mikrofonnya ini tidak jelas, tidak jelas, daripada kita ketiduran, khatib lagi berkhutbah, kita ketiduran, mendingan berzikir. Itu tidak makruh kata Imam Hanafi di saat khatib lagi berkhutbah. Kita tidak mendengar khutbah Jumatnya tadi, mungkin karena soundnya banyak, ehonya tidak jelas, daripada kita tidur mendingan berzikir. Itu menurut Imam Hanafi. Alal asai wa yuhramul kalam ghairat takbir indal hanabilati fi kullin min khutbatil idi wal jum'ati. Dan haram berbicara selain daripada kalimat takbir menurut Imam Ahmad bin Hanbal pada setiap orang yang mendengarkan daripada khutbah hari raya atau khutbah Jumat. Itu 3 sepakatah, 3 madhab disunatkan tadi mengikuti takbir si khatib. Wa qala Syafi'iyatu, berkata Imam Syafi'i, al-kalamu makruhun, berbicara itu hukumnya makruh, wala muhramun, dan tidak haram fi khutbatil jumu'ati wal idi, tetapinya tidak haram pada khutbah Jumat dan hari raya. Wala yukabbirul hadiruna fi halatil khutbati, janganlah yang hadir Jumatan atau hadir salat hari raya itu, khutbah hari raya itu, fi halatil khutbati, jangan bertakbir pada waktu si khatib sedang berkhutbah. Nah, jelaslah cuma Imam Syafi'i yang tidak menganjurkan kita mengikuti takbir si khatib. Wa minha, diantaranya lagi, an khatiba indal hanafiyati khilafan di jumhur la yajlisu idza su'ada mimbar, su'idal mimbar. Si khatib kata Imam Abu Hanifah itu disunatkan jangan duduk apabila sudah naik ke atas mimbar. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, pada waktu khatib hendak berkhutbah itu duduk dahulu. Tetapinya menurut Imam Hanafi langsung berdiri, langsung berkhutbah. Itu Imam Hanafi.
Wa minha di antaranya lagi anal khatiba indal malikiyati idza ahdatsa fi asna khutbatil idi yastamiru. Bahwasanya si khatib menurut Imam Malik apabila dia batal daripada wudunya, entah sebekentut ataukah menetes air seninya atau ketiduran di waktu duduk, kan tidur inilah bisa batal ada dua syarat. Yang pertama, apabila yang kita duduki ini tidak keras, satu, seperti sofa atau kasur, ini tidak keras, yang walaupun kita diam begini hukumnya batal. Tidur inilah. Yang kita duduki ini lembut, karena ainani wikayatun, bahwasanya dua mata ini istilah aja, dua mata itu menjaga daripada alalasi atas pipi, atas dua pantat kanan dengan pantat sebelah kiri. Jadi di saat seseorang tuh tertidur di waktu duduk khutbah, si khotib ataupun kita lah, ini bisa batal dengan dua macam. Yang pertama, kita duduk diam begini tidak bergerak, tetapi yang kita duduk ini lembek, tidak keras. Kalau yang kita duduk ini tidak keras, itu otomatis malah dia tidak bisa menjaga daripada bertahannya pantat ini untuk menutupi lubang dubur. Jadi tidak ketahuan kita terkentut, tidak. Selalu terbuka, tidak rapat lubang dubur tadi dengan sebab yang kita duduk ini lembut. Baik itu sofa ataupun kasur atau sajadah yang terlalu tebal. Satu. Yang kedua, bisa batal apabila kita terangkat pantat kita. Nah, begitu, itu batal. Apabila keadaan tidur. Nah, ini misalnya si khotib tadi itu di saat si Bilal lagi mengumandangkan sholawat, dia duduk begini. Nah, jadi begitu, batal. Maka disuruh berwudu. Tetapi menurut Imam Malik, apabila batal, idza ahdasa, apabila berhadas fi asnail khutbatil idi, pada pertengahan khutbah hari raya, yastamiru, maka berkekalanlah. Artinya teruskan. Wala yastakhtalifu, jangan ke belakang, artinya untuk mengambil wudu lagi. Bi khilafi khutbatil jum'ati, berbeda dengan khutbah Jumat, fa innahu idza ahdasa fiha yastakhlifu. Maka apabila khutbah Jumat itu si khatib batal, maka dia harus mengambil air wudu lagi, disambung. Itu aja bedanya lah. Wa minha di antaranya lagi anna khutbatul indi inda syafi'iyyati la yustartu fiha syurutu khutbati jum'ati min qiyamin wa taharatin wa siti auratin wa julusin baina khutbaini wa inna ma yusannu dzalika faqat. Sabian yang ketujuh. Hukmu takbiri fil idaini. Hukum bertakbir pada dua hari raya. Ittafaqal fuqahau ala masyru'ati takbiri fi aidini fil gadwi ila sholati. Sepakat ulama, artinya 4 mazhab, disyariatkan bertakbir itu pada dua hari raya fil gadwi, pada waktu pagi, ila sholati, menuju sholatnya, sholat hari raya. Wa fi idbaril sholawatil ayyamil haji, dan setelah selesai sholat 5 waktu pada waktu hari-hari haji, artinya hari raya haji, kemudian 3 hari tasyrik. Amma takbiru fil gadwi ila sholatil idi, adapun bertakbir pada waktu pagi menuju sholat id, faqol Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, yundabu takbiri sirran fi idul fitri fil khuruji ilal musalla. Imam Abu Hanifah mengatakan, jadi kita kalau ada yang ditegur orang, adalah bertakbiran, ditegur orang, mungkin itu mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, kalau kita bertakbir nyaring-nyaring di pagi, hari raya, ada yang menegur, dan dia termasuk orang alim, mungkin mazhab dia itu mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kata Imam Abu Hanifah, yundabu takbiru sirran,
Dianjurkan bertakbir itu pelan, jangan nyaring, jangan pakai mikrofon. Fi Idul Fitri, pada hari raya Idul Fitri, fil khuruji ilal musalla, untuk berangkat menuju ke tempat sholat. Kalau kita kan nyaring-nyaring bertakbir di masjid nih, sebelum pelaksanaan sholat dah. Mulai habis sholat subuh sampai hendak melaksanakan sholat hari raya, kita bertakbir terus. Jadi kalau ada yang menegur, jangan nyaring-nyaring. Dan yang menegur itu asalkan orang alim, mungkin dia bermazhab Imam Abu Hanifah. Kalau nyaring makruh. Li hadisin, karena hadis, khairu dzikril khafi wa khairu rizki ma yukpa. Sepaling bagus zikir itu, kata Rasulullah. Beliau mengambil dalil di sini. Khairu dzikri, zikir yang paling bagus itu adalah al-khafi, yaitu zikir yang secara sembunyi-sembunyi. Artinya tidak nyaring. Baik kita bacaan wiritan pelan-pelan, jangan pakai mikrofon, jangan nyaring-nyaring. Wa khairu rizki ma yukba, dan rezeki yang paling bagus itu, kata Rasulullah, ma yukba, rezeki yang bisa mencukupi kita. Tapi ada manusia itu tidak merasa cukup aja juga, berarti rezekinya tidak bagus. Kalau dihitung-hitung sehari misalnya habis 70.000 adalah untuk makan 2 kali sehari atau 3 kali sehari, lalu merasa kurang aja, berarti rezeki yang dia makan tuh tidak bagus. Jadi rezeki yang paling bagus itu, kata Rasulullah, mayukpa, rezeki yang bisa mencukupi. Kalau sudah cukup makan 3 kali sehari, tidak ada lebihannya, berarti itu sudah yang namanya mencukupi. Tetapinya ada orang itu merasa sudah makan ini belum belum snacknya, belum macam-macamnya aja. Nah, itu berarti rezeki yang dimakan itu tidak bagus. Mungkin ada syubhat di dalamnya. Jadi mensyukuri apa yang bisa makan sekali sehari, 2 kali sehari, atau 3 kali sehari, itu yang kita anggap cukup sudah. Hati kita ini, perkara hati kita inilah, bila kita merasa itu masih kurang lagi aja, masih kurang lagi, belum lagi snacknya nanti sore-sore, belum lagi ngumpul-ngumpul sama teman habis sholat isya, belum lagi ngumpul-ngumpul lagi, macam-macam ngumpul-ngumpul begitu, merasa kurang aja, berarti merasa tidak dicukupi oleh Allah, berarti rezekinya itu mungkin ada syubhat di dalamnya. Jadi rezeki yang paling bagus itu, kata Rasulullah, mayukfa, rezeki yang mencukupi, mayakfi, rezeki yang bisa mencukupi seorang. Kalau kita merasa cukup, berarti insya Allah rezeki yang kita baru makan itu adalah rezeki halal. Rezeki halal. Karena sesuatu yang halal ataupun yang haram yang kita makan itu kan menjadi darah, dipompa oleh jantung kita, mengalir ke seluruh tubuh, mengalir ke hati kita. Otomatis apabila sesuatu itu subhat, apalagi haram, itu akan mengakibatkan hati kita ini tidak bisa terjaga. Ibaratnya bensin tercampur air, tercampur minyak tanah, mogok-mogok. Nah, sama halnya itu makanan kita nih, kenapa tidak menambah kita giat beribadah? Tuh kemungkinan ada syubhat di dalamnya, kemungkinan besar. Mudah-mudahan jangan yang haram. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah taala itu mengatakan, orang yang sulit untuk ibadah malam, habis isya tidur sampai ke subuh, baik ibadah malam itu sholat atau sekadar berzikir atau sekadar tafakur, itu tidak bisa, sulit, matanya ini dibuka. Baru misalnya 20, itu pertanda kalau mulut kita ini cepat menguap di saat berzikir. Tetapinya tidak sulit mata kita membuka mata kita di saat menonton televisi atau perkara dunia, itu pertanda makanan yang kita makan di sini ada subhatnya. Jadi kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihyatul,
Yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa beribadah malam, yang pertama, di waktu siang dia kebanyakan membicarakan perkara dunia. Kita ini banyak ngomong-ngomong masalah dunia, apalagi misalnya menggibah orang, itu akan sulit. Padahal makanan yang kita makan ini halal lah, halal. Otomatis darah tadi itu bisa mengalirkan anggota tubuh kita ini untuk bisa beribadah malam. Ternyata tidak bisa juga, berarti ada kesalahan daripada mulut kita. Semakin mendekati kubur, semakin malas, menambah sanggup untuk akhirat. Semakin mendekati kubur lagi, semakin malas. Aneh loh lah, aneh. Jadi ibadah malam tuh macam-macam, baik. Bukan sekedar kita berzikir aja. Kalau capek berzikir itu bawa tafakur. Kalau capek bertafakur, cepat mengantuk, bau berwudu, sholat. Jadi macam-macam. Itu yang pertama kata Imam Ghazali, yang mengakibatkan orang itu tidak bisa beribadah malam dikarenakan dia lebih banyak mengomongkan dunia ketimbang akhirat. Yang kedua, dikarenakan dia itu masih mencintai dunia. Yang kedua. Yang ketiga kata Imam Ghazali, dia banyak berkecimpung dengan orang-orang ahli dunia. Ngomong-ngomong dunia tidak juga lah, mencintai dunia tidak juga karena banyak bersedekah. Tetapinya teman-teman kita nih ahli dunia semua. Nah, itu juga mengakibatkan kita bisa sulit untuk melaksanakan ibadah malam. Al-mar'u ma'adini khalilihi, kata Rasulullah. Seseorang itu akan beserta agama orang yang disayanginya. Jadi di saat kita berteman nih lah, ini ahli dunia. Kita nih ya ibaratnya ya 5 waktu insya Allah tepat waktu aja. Ini ahli dunia. Tapi orang ini sangat baik dengan kita. Kita sayang dengan orang tadi. Senang berkumpul dengan dia. Maka agama kita ini akan pudar. Kenapa? Karena kita menyayangi orang ahli dunia. Ad-dinu ma'a apa? Al-mar'u ma'a dini khalilihi. Seseorang itu beserta, artinya cepat terpengaruh dengan agama orang yang disayanginya. Sekalipun orangnya itu apalah keluarga kita, sekalipun orangnya itu orang akrab kita, orang yang lama sudah kita kenal, tetapinya dia ini ahli dunia, kita akan terpengaruh. Jadi zikir yang paling bagus itu kata Rasulullah zikir khafi, zikir yang tersembunyi, zikir yang pelan, zikir yang tidak nyaring. Wa khairur rizqi ma yakfi, rezeki yang paling bagus itu adalah rezeki yang bisa mencukupi. Wa yaqta'uhu ida intaha ila musalla. Berhentinya takbir itu apabila dia sudah berhenti menuju tempat sholatnya. Wa qala sahibani yukabbiru jahran wa tafaqqa takbir jahran fi idil adha fi tariq. Wa qala jumhur, berkata jumhur ulama. Artinya tiga mazhab. Lebih banyak memilih ini. Yukrahu fil manazili wal masajidi wal aswaqi wat turuqi ay indal ghadwi ila salati jahran. Dimakruhkan bertakbir di rumah-rumah. Terkadang orang karena kesenangan telah bukanya salon 10 pasangnya. Punya nyaring-nyaring. Allahu Akbar Allah. Dimakruhkan bertakbir fil manazil, di rumah-rumah. Jadi kalau ingin bertakbir kita jangan bertakbir sendiri, jangan membuka salon. Ini sepakat 3 mazhab. Yang kedua, wal masajid. Nah, jadi kalau ingin bertakbir juga kitanya yang bertakbir.
Jangan dibunyikan tip. Wal aswaqi, pasar-pasar. Wat turuqi, jalan-jalan, pinggir-pinggir jalan. Ai pada ketika indal ghadwi ila sholati jahran. Mulai pagi sampai menuju tempat sholatnya jahran dengan nyaring. Wa indal Hanabilah mal Imam Ahmad bin Hanbal ila faragil khutbati, tidak boleh bernyaring sampai selesai khutbah. Habis sudahlah masalah takbir tadi. Amma takbiru fi idbari sholati ayyamal haji fi idul adha, itu sholat idul fitri, itulah idul fitri. Kita ini lebih mengkedepankan takbiran idul fitri ketimbang takbiran idul adha. Padahal yang sebenarnya takbiran itu yang paling abdul itu adalah idul adha, yang diutamakan nyaring tuh. Berkata Imam Abu Hanifah, yajibu 'alar rijali, wajib hukumnya. Nah, bertakbir. 'Alar rijali, laki-laki, wan nisa'i, perempuan-perempuan. Takbirul tasyriki, bertakbir pada hari-hari tasyrik. Hari raya tanggal 10. Hari tasyrik 11, 12, 13. Nah, 11, 12, 13 ini hukumnya wajib kata Imam Abu Hanifah bertakbir. Fil as-sahih, di dalam apa? Menurut pendapat yang paling sahih, marratan sekali. Wa in zada 'alaha yakunu fadlan, jika melebihi daripada satu kali maka itu mendapatkan ada fadilah yang lain. Aqiba kulli fardhi ainin, itu wajibnya pada ketika selesai daripada sholat fardu. Jadi kita hari raya misalnya hari Minggu, Idul Adha hari Minggu. Nah, mulai hari Minggu itu juhurnya wajib satu kali bertakbir. Kalau kita sunat, menurut Abu Hanifah wajib hukumnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau kita disunatkan bagi laki-laki lah, disunatkan bagi laki-laki, perempuan itu di rumah bacanya. Jangan ikut-ikutan. Bila paslin, wa yu'addi bi jama'atin aw mumparidan, ditunaikan atau dilaksanakan takbir itu berjamaah atau sendirian, walau kodoan, sekalipun ada sholat yang dikodoknya. Ngomong kodok sholat zuhur misalnya kemarin ketiduran, kalau mau kodok dalam madzhab Imam Abu Hanifah, nah mau kodok sholat zuhur tadi wajib bertakbir, sholat zuhurnya wajib lagi bertakbir. Wa yakunu takbiru lirijali jahran, adalah takbirnya laki-laki itu secara nyaring. Wa takhafatil mar'atu bitakbir, dan memelankan perempuan dengan takbir. Wala yukabbiru akibal witri was salatil idi, dan tidak boleh bertakbir setelah witir malam dan sholat hari rayanya. Beda dengan kita lah, selesai sholat hari raya takbir juga, habis selesai sholat fardu bertakbir juga. Abu Hanifah melarang, makruh hukumnya bertakbiran setelah hari raya, tetapinya wajib setelah sholat fardu selama 3 hari, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wa muddatuhu, batasnya mulai mana? Min fajri yaumi arafata ila asri yaumil idi indal Abi Hanifah, mulai fajar, artinya selesai sholat subuh hari Arafah menuju asar hari rayanya menurut Abu Hanifah.
wa ila salatil asri min ayyamil tasyrik. Menurut pendapat yang lain sampai hari asar daripada hari-hari tasyrik. Ini masih pendapat Imam Abu Hanifah lah. Wa takbiru wajibun in akibas shalawatil mafrudati ala kulli man shallal maktubata. Bertakbir itu wajib kata Imam Abu Hanifah selesai sholat yang fardu ala kulli man atas tiap-tiap orang shallal maktubata, orang yang sholat fardu. Walau mumparidan sekalipun sendirian, au musafiran orangnya itu musafir, au muqtadiyan atau orang yang mengqada. Li'annahu tabi'un laha. Alasannya karena itu mengikut bagi hari raya. Wa yabda'ul muhrim bitakbiri summa bitalbiyati. Adapun orang yang masih berpakaian ihram itu bertakbir dahulu kemudian membaca talbiyah. Nah, hari-hari tasyrik tadi, nah orang yang berhaji di Mekah. Nah, itu membaca takbir dahulu kemudian membaca talbiyah. Wala yaftaqiru takbiru li taharati. Tidak dihajatkan membaca takbir itu bersuci. Wala li takbir imam. Wa dalilu, nah adapun dalilnya kata Imam Hanifah kenapa jadinya hukumnya wajib. Di dalam Al-Qur'an disebutkan firman Allah taala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Hendaklah kalian berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang sudah dibilangkan, maksudnya hari-hari tasyrik. Itu yang pertama dalam Al-Qur'an dalilnya kata Ibu Abu Hanifah. Wa hadis Jabir, adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu yukabbiru fi sholatil fajri. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada sholat subuh yauma arafata, pada hari Arafah, ila sholatil asri sampai sholat asar, min akhir ayami tasyrik sampai hari tasyriknya. Karena Rasulullah SAW idza sholat subha min gadati Arafah, adalah Rasulullah SAW apabila sholat subuh pada waktu hari Arafah, aqbala ala ashabih, Rasulullah memalingkan tubuh beliau menghadapi jemaah. Jadi bertakbirnya adalah cara bertakbirnya di waktu di berhaji itu pada hari Arafah itu si imam itu menghadap kepada makmum. Ketua kloternya nih, ketua kloter kah? Nah, itu menghadap kepada jemaahnya. Jadi kata Rasulullah SAW, ala makanikum, bertetaplah kalian di tempat kalian, summa yukabbiru, kemudian Rasulullah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di sini kalimatnya dua kali pakai takbir. Kalimatnya dua kali. Ini yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Kalau kita kan tiga bertakbir lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Imam Abu Hanifah cuma dua kali. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, karena ada hadisnya di sini. Rasulullah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu pendapat Imam Abu Hanifah cara bertakbir adalah hari raya. Wa qala al-Malikiyatu, adapun pendapat Imam Malik, yundabu, cuma disunatkan. Lil jamaati, bagi jamaah, wal fardi, orang sendirian, at-takbiru, bertakbir, isara kulli sholatin, selesai sholat daripada yang fardu, min khamsa asyarata faridatan waqtiyatan, daripada 15 kali sholat fardu. Sehari ada berapa?
Ada 5 lah, 5 kali 3 hari 15. Selesai sholat fardu itu hukumnya sunat. Min zuhrin yaumal nahri, mulai daripada zuhur hari rayanya ila subhi yaumil rabi, sampai menuju subuh hari yang keempat atau 13 Zulhijjah. Wala yukabbiru ba'dan nafilatin, janganlah bertakbir setelah selesai sholat sunat, dimakruhkan. Wala maqdiyatin minal faraidi, dan jangan pula bagi orang yang mengkodok daripada yang fardu. Sedangkan Abu Hanifah tetap wajib bila ada kodokan yang fardu dikerjakan di waktu hari raya tasyrik, tetap wajib bertakbir. Menurut Imam Malik tidak boleh bertakbir, baik sholat sunat ataupun sholat mengkodok. Wa in nasiyat takbira kabbar, apabila seseorang lupa bertakbir hendaklah dia bertakbir idza tadzakkara, apabila dia ingat. In qarubal zamanu, jikalau batas waktunya itu masih sebentar, artinya tidak lama. La, tidak boleh bertakbir lagi in kharaja minal masjidi, apabila orang itu sudah keluar daripada masjid, tidak boleh lagi bertakbir. Saya sholat fardu, assalamualaikum, berdoa, habis berdoa lupa membaca takbir, lalu keluar daripada masjid lalu hendak bertakbir, mendapatkan pahala sunat, tidak boleh lagi bertakbir. Itu Imam Malik. Wa qala Syafi'iyatu fi Azhar, berkata Imam Syafi'i, yukabbirul hajju akiba salawati, bertakbirlah orang-orang yang berhaji selesai solat min zuhurin nahri, daripada zuhur hari raya, li'annaha awal solatihi bimina, karena itu adalah awal-awal solat dia di Mina. Wa waktu intihail talbiyati, dan itu waktu terakhir daripada bertalbiyah. Wa yukhtamu bi subhi akhiris tasyrik, maka berakhirlah takbir itu kata Imam Syafi'i pada waktu subuh akhir daripada hari tasyrik, yaitu yang ke-13. Kama qolal Maliki, yaitu sebagaimana pendapat Imam Malik. Wa yukabbiru li ru'yatil an'ami. Nah, ini beda dengan pendapat yang lain lah. Imam Syafi'i ini menambahkan yang sunatnya bagi orang berhaji. Dan bertakbirlah seseorang li ru'yatil an'ami, pada waktu dia melihat binatang ternak. Ibil, bakor, genam, baik unta, sapi ataupun kambing. Hari raya bila melihat kambing bertakbir, bila melihat sapi bertakbir, bila melihat unta bertakbir, itu sunat. Fi ayyamil ma'lumati, pada hari-hari tasyrik. Liqaulihi ta'ala, ada dalilnya kata Imam Syafi'i. Nah, ini mungkin jarang kita kerjakan lah. Paling kita kalau melihat sapi hari raya, hari tasyrik tuh, sapi, hari ini giliran kamu. Anda tahu mungkin besok giliran kamu lagi ya. Nah, nyembelih sapi, menyembelih hewan kurban itu jangan di dekat temannya, dijauhkan. Karena di dalam kitab itu diceritakan lah. Di waktu Nabi Yakub alaihissalam itulah, diwahyukan oleh Subhanahu wa taala. Allah taala membuat suatu pertanyaan. Wahai Yakub, tahukah kamu kenapa kamu kupisahkan dengan yang namanya Yusuf? Dengan Bunyamin kan dipisahkan. Dengan Nabi Yusuf tuh 15 tahun tidak ketemu loh. Nabi Yakub tidak ketemu dengan Nabi Yusuf tuh 15 tahun. Di penjara 15 tahun Nabi Yusuf. Tahukah kamu alasannya kenapa kamu wahai Yakub kupisahkan dengan anak kamu? Jadi kata Nabi Yakub, tidak tahu. Dikarenakan kamu dahulu pernah menyembelih anak kambing di depan orang tuanya. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua,
Dikarenakan kata Allah Subhanahu wa taala, di saat kamu menyembelih kambing, menyembelih kambing, tetangga sebelah ini mencium bau kambing, tapi tidak kamu kasihkan, tidak kamu bagikan, padahal mereka sangat membutuhkan. Nah, itulah diantara Allah Subhanahu wa taala membalakkanlah, mengasih ujian kepada nabi-nabi dahulu menjadi pelajaran bagi kita, bukan kesalahan mereka, mereka sebagai contoh untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kita berterima kasih dengan nabi-nabi itu. Kenapa nabi-nabi membuat suatu kesalahan? Lah, itu sebenarnya mencontohkan kalau mereka tidak ada contoh, mungkin kita akan selalu banyak melakukan kesalahan. Jadi kita bukan mengatakan salah nabi-nabi, tidak. Malah kita bersyukur, alhamdulillah mereka mencontohkan ini tidak bagus. Nyembelih kambing, nyembelih ayam, menyembelih apa juga pun binatang, jangan di hadapan teman-temannya. Jauh. Makanya sapi itu kan kalau malam hari raya Pak, sampai lihatin matanya, ada yang menetes air mata di sini. Jadi rasa kasihan. Asa enggak tega Pak, sekalipun saya bisa menyembelih, tapi saya enggak tega menyembelih. Terasa perih di sini. Tapi kalau makan, makan aja saya Pak. Yang penting jangan saya yang nyembelih. Ayamnya kah apa aja pun saya bisa makan. Cuma yang penting jangan saya yang nyembelih. Itu aja masalahnya. Kalau saya nyembelih, otomatis saya tidak akan bisa makan. Teringat, saya rasa sedih gitu. Jadi itu bisa menjadi bala adalah karena kamu memisahkan antara anak dengan ibu si kambing tadi, maka kubalakan kamu, kata Allah Ta'ala, kupisahkan kamu dengan anak kamu yang namanya Yusuf. 15 tahun terpisah. Apa dalilnya? Inilah dalilnya kita melihat binatang yang mau disembelih itu bertakbir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'an lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Faqulu minha wa at'imul ba'isa wal faqir. Ba'isal faqir. Liyashhadu, supaya mereka itu menjadi saksi kamu itu bertakbir. Jadi takbir itu sunat. Nah, oleh karena sunat, kita cari saksi-saksi bahwasanya kita ini mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu bertakbir dengan binatang. Jadi binatang jadi saksi. Liyashhadu manafi'an lahum, supaya menjadi saksilah sesuatu yang memberikan manfaat kepada mereka, yaitu binatang-binatang tadi. Wa yadhkuru smallahi, dan hendaklah mereka berzikir menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari yang maklumat yang sudah dikenali, yaitu hari tasyrik, alla ma razaqahum, atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mim bahimatil an'am, daripada binatang-binatang ternak mereka. Nah, yalah, ini yang jarang kita kerjakan, Pak. Paling sapi, kita melihat sapi paling pegang-pegang sapi, memandai, coba diubah lagi. Sambil melihat sapi baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira apalah yang sapi aja mendengar takbiran malam aja itu kalau sampai lihat itu menangis, Pak. Apalagi di saat kita mungkin memandikan sapi, itu bisa tambah menangis sapi tadi, mungkin kena tendangnya kita, Pak. Aku tahu kata sapi besok aku disembelih, tahu aku. Kamu ingatkan terus aku ya. Ditendangnya saya. Jadi serba salah malah kalau binatang sembelihan itu di Indonesia dengan di Arab sana itu beda. Saya sering melihat video-video di YouTube itu kan lah. Binatang-binatang ternak di sana, unta, sapi dan lain sebagainya, di saat hari raya itu, di saat hendak disembelih begini, mereka menundukkan diri begini. Minta sembelih, tidak ada yang lari. Kalau di sini sudah 5 orang yang mengikat ke sana, orang mau lari juga sudah. Takut dengan manusianya.
Di sana binatang-binatang di sana karena berada di Masjidil Haram lah, di tanah yang mulia. Mereka mau akan dimakan oleh orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang yang berhaji. Karena orang-orang berhaji itu sudah dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu binatang-binatang ini melihat orang-orang yang tidak berdosa, aku mau dimakan dagingku oleh orang-orang yang tidak berdosa ini. Nah, kalau kita di sini, di Indonesia khususnya, 6 orang sudah mengikat ke sana kemari, ke sana kemari. Iya, masih lepas juga ada yang kena tendang lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Tidak mau sapinya, Pak, dimakan. Oh, ini banyak dosa, kata sapi. Mungkin itulah. Makanya sapi itu menangis, aku jangan disembelih, kata sapi. Jadi kemungkinan ini kemungkinan aja lah, bukan saya menyalahi sunnah, enggak. Kemungkinan kalau kita pegang-pegang sapi hari raya atau kambing, kita baca takbir, mungkin marahnya luar biasa sapi dengan kambing di daerah sini. Mungkin kalau di Arab enggak. Kena tendang nanti sampean. Yang walaupun sunat. Jadi apabila kita melihat sapi binatang yang mau disembelih, disunnahkan kita menjadikan mereka itu saksi kita di akhirat. Dengan apa? Dengan membaca takbir tadi. Nah, ini mungkin jarang kita kerjakan. Tapi ini di sini apabila melihat, inilah jauh-jauh aja Pak, kalau sudah sapinya atau sudah ketahuan galaknya, sudah jauh-jauh aja kita bertakbir. Jangan dipegang sapi tadi sambil baca takbir. Marah sapi tadi Pak. Itulah sapi Indonesia dengan sapi orang Arab beda. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala sahbihi wasallam ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta min antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.